Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin Unilever yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini kita melanjutkan kembali bahasan kita, asbabun nuzul tematik yang berkaitan dengan masalah-masalah keluarga. Sekarang kita membahas tentang tuntutan duniawi. Tuntutan duniawi. Memperoleh memperoleh kenikmatan duniawi merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi manusia. Siapapun orangnya, hal-hal yang sifatnya duniawi dia senang, dia suka. Karenanya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menginginkan kenikmatan-kenikmatan duniawi itu, mereka juga menginginkan dan mereka berharap diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suaminya. Sahabat Jabir menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, dan Nasai. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq meminta izin untuk masuk ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat, tapi juga mertua Nabi, karena Nabi menikah dengan anaknya Abu Bakar yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Tapi beliau tidak mengizinkannya. Jadi ketika Abu Bakar mau masuk, Rasul tidak mengizinkan dia masuk. Ya memang kita masuk ke rumah siapapun itu harus mendapat izin dari tuan rumah. Jangan nyelonong. Meskipun itu masih keluarga kita juga. Nah, tidak lama kemudian, Umar bin Khattab juga datang. Umar ini juga mertua. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu mertua, Umar juga mertua. Karena Nabi menikah dengan anaknya Umar bin Khattab yang bernama Hafsah. Nanti kalau Utsman bin Affan itu menantu. Kalau Ali bin Abi Thalib itu menantu. Nah, begitu. Jadi Umar juga datang, mau masuk, cuma tidak diizinkan. Setelah beberapa saat, beliau mengizinkan keduanya untuk masuk. Mereka mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi istri-istrinya. Jadi lagi pada kumpul, istri-istri Nabi lagi pada kumpul. Tapi Rasulullah diam saja, tidak bicara, tidak bercakap-cakap, diam saja. Umar berbisik kepada Abu Bakar As-Siddiq, saya akan mencoba berbicara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau bahasa kita, wah ini pada diem nih. Kalau gitu saya mau ngomong dah. Nah gitu. Saya mau ngomong. Mudah-mudahan beliau tersenyum. Karena nampak raut wajah beliau itu raut wajah yang kesal.
Mudah-mudahan nanti beliau tersenyum kalau saya ngomong. Umar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tahukah engkau bahwa bintu Zaid, istri Umar, baru saja meminta belanja kepada saya. Lalu saya pegang lehernya. Istri saya juga begitu, minta banyak, kira-kira begitulah. Minta sesuatu dalam jumlah yang banyak, saya pegang lehernya. Dipegang doang, bukan dicekek. Mendengar ucapan Umar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat tersenyum hingga tampak gigi gerahamnya. Gigi geraham tuh ini ya. Jadi senyum, ketawa, sampai terlihat gigi gerahamnya. Jadi tertawa lebar kalau begitu. Kalau tawa biasa, itu cuma terlihat gigi depan ini. Tapi kalau sampai terlihat gigi gerahamnya, oh itu berarti tertawa lebar di istilah kita. Beliau lantas berkata, mereka ini istri-istri saya, sekarang juga mengelilingi saya untuk minta belanja. Sama dong. Nah, istri saya juga nih, lagi pada kumpul, minta juga. Mendengar hal itu, Abu Bakar langsung berdiri dan menghampiri Aisyah. Nah, Abu Bakar bangun dari tempat duduknya, lalu mendatangi Aisyah, anaknya. Begitu juga dengan Umar yang menghampiri anaknya, yaitu Hafsah. Keduanya berkata dengan nada marah, "Bagaimana mungkin kalian meminta kepada Rasulullah apa yang tidak beliau miliki?" Kalau bahasa kita, ini kalian gimana sih? Minta yang enggak-enggak gitu. Setelah kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajukan kepada para istrinya antara memilih beliau atau kesenangan duniawi. Bisa saja dipenuhi apa yang diminta, perhiasan segala macam. Tapi mau pilih mana? Mau pilih perhiasan, mau pilih kenikmatan duniawi, atau mau pilih saya? Rasul disuruh ngomong begitu. Kepada Aisyah, Rasulullah menyatakan, saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya tidak ingin engkau tergesa-gesa menjawabnya sebelum memusyawarahkannya kepada kedua orang tuamu. Aisyah bertanya, apa itu? Rasulullah membacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemudian turun firman Allah ini, surat Al-Ahzab, surat 33, ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Mendengar hal itu, Aisyah langsung berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah tentang diri engkau saya memusyawarahkannya dengan orang tua saya? Saya sungguh lebih memilih Allah dan Rasulnya. Oh, kalau begitu, daripada
dicerai, lebih baik saya memilih engkau daripada menginginkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, dari kisah ini, pelajaran yang dapat kita ambil adalah pertama, menginginkan kesenangan duniawi selama diperoleh dengan cara yang halal merupakan sesuatu yang wajar. Begitu pula dengan keinginan para istri. Jadi sesuatu yang sifatnya manusiawi, kalau orang pengen punya sesuatu, punya rumah yang besar, yang bagus, isi perabot rumah yang mahal, yang lengkap, punya perhiasan, punya kendaraan, dan seterusnya. Itu sesuatu yang sifatnya manusiawi, wajar. Yang penting halal. Nah, cuma kan banyak orang ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi itu, tapi menghalalkan segala cara. Nah, tidak halal. Misalnya ada menteri pengen punya jam tangan mereknya Rolex, harganya mahal, pengen punya sepatu yang bagus, yang mahal, pengen punya tas, dompet, dan seterusnya. Cuma didapat dengan cara korupsi. Nah, ini yang nggak benar. Tanggung jawab perjuangan yang besar, yang kedua ini, tanggung jawab yang besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat keinginan istri-istri beliau tidak dipenuhi. Jadi bukannya Nabi nggak bisa memenuhi apa yang mereka inginkan. Cuma kan tanggung jawab perjuangan ini besar. Dana perjuangan harus selalu ada, dana sosial harus disediakan, karena banyak para sahabat yang membutuhkan bantuan. Jadi bukannya nggak bisa dipenuhi, cuma perjuangan ini masih panjang dan membutuhkan dana. Karenanya mereka menyadari hal itu, sehingga tidak lagi menuntut yang demikian. Jadi istri-istri Nabi ini cepat menyadari, iya ya, Rasul ini sebenarnya bukan yang nggak bisa memenuhi apa yang kita minta, tetapi tanggung jawab beliau sangat besar. Tanggung jawab perjuangan, tanggung jawab sosial, selain tanggung jawab keluarga. Yang harus semua dipenuhi. Tapi yang wajar-wajar saja, jangan minta yang orang bilang, jangan minta yang enggak-enggak. Yang ketiga, dalam kehidupan keluarga, yang menjadi kewajiban suami adalah memberi nafkah yang cukup. Memberi nafkah yang cukup. Maka seorang suami harus mencari nafkah, mencari rizki. Yang berkewajiban mencari rizki itu adalah suami, bukan istri. Kalau istri boleh nggak nyari duit? Istri boleh nggak kerja? Ya boleh, kalau itu sifatnya untuk membantu suaminya. Sifatnya membantu suaminya, atau dia punya ilmu yang harus dikembangkan. Pengabdian di bidang ilmu yang membuat dia harus bekerja. Misalnya guru diperlukan, guru dibutuhkan. Maka seorang istri menjadi guru, bekerja, dokter, bidan, dan seterusnya. Namun istri tidak menuntut yang berlebihan di luar batas kemampuan suami. Apalagi untuk sesuatu yang sifatnya kemewahan. Sehingga
hidupnya berbiaya tinggi, kata orang. Hidupnya berbiaya tinggi, sehingga uang suami nggak ada cukupnya. Kenapa? Harus membeli sesuatu yang mahal-mahal, padahal nggak begitu diperlukan juga. Cuma kita ini kan banyak yang terjebak pada masalah mode berubah-berubah. Akhirnya uang dihabiskan untuk gaya hidup. Sampai utang pun dilakoni. Utang itu kan untuk sesuatu yang memang sangat dibutuhkan. Bukan untuk gaya hidup. Nah, begitu. Jadi dalam kehidupan keluarga, jangan sampai ada keluarga yang terlalu menuntut hal-hal yang sifatnya duniawi. Maka bukan tidak boleh membeli sesuatu, memiliki sesuatu, tetapi fungsinya apa? Kembalikan kepada fungsinya. Misalnya begini, ada orang sudah punya mobil satu, tapi ternyata dalam perkembangannya mobil ini kan dia pakai buat pergi ke kantor, buat dia usaha. Sementara istrinya, anaknya kadang-kadang membutuhkan juga mobil. Nah, maka dia beli lagi mobil satu. Ya nggak apa-apa kalau emang mampu. Sehingga dia tidak kesulitan untuk menggunakan kendaraan. Meskipun udah punya dua, ternyata tetangga-tetangga kalau mau pinjem mobil, susah juga ngasihnya. Kenapa? Dipakai terus. Dipakai. Karena dipakai, wah kalau begitu saya mau beli mobil satu lagi. Buat apa? Buat dipinjami tetangga-tetangga. Jadi kalau tetangga-tetangga perlu mobil, udah pakai ini. Ada nggak yang begitu? Orang beli mobil 3 karena yang satu mau dipinjemin ke tetangga-tetangga. Nah, itu begitu. Jadi, harta yang sifatnya duniawi ini harus dipenuhi secara proporsional. Secara proporsional dan sesuai dengan kemampuannya. Kembalikan kepada tujuannya. Biar supaya apa-apa yang kita miliki itu manfaatnya besar. Manfaatnya besar. Manfaat pada keluarga, manfaat pada masyarakat. Jadi ada fungsi sosialnya. Nah, misalnya dia punya rumah besar. Besar, luas, ada halamannya. Maka bilang aja sama Pak RT. Pak RT, kalau ada warga mau kumpul-kumpul, nggak ada tempat, pakai di rumah saya. Pakai di rumah saya. Silahkan mau bikin pengajian, mau arisan, dan sebagainya. Silahkan di rumah saya. Itu namanya rumahnya punya manfaat sosial. Bukan rumahnya hanya digembok terus, sehingga tetangga juga susah mau bertamu. Mau ada keperluan dengan kita. Begitu juga kendaraan dan seterusnya. Jadi ini namanya tuntutan duniawi yang harus dikendalikan. Jangan selalu dipenuhi. Maka Nabi mengendalikan istri-istrinya. Jangan minta yang enggak-enggak. Jangan minta yang berlebihan. Bukan yang nggak bisa dipenuhi. Tapi kan kita ini punya tanggung jawab perjuangan, punya tanggung jawab sosial. Sehingga kalau kita punya dana besar pun bukan buat bermewah-mewah, tapi buat dana perjuangan, buat dana sosial. Nah, begitu. Baik, ini pengantar dari saya. Saya persilahkan kalau ada tanggapan, ada pertanyaan. Sementara demikian. Ya, silakan Pak. Ya, jazakallah Pak Ustaz. Dengan demikian, bagi para jamaah yang sekiranya ada pertanyaan bisa disampaikan
floor Ustaz. Nanti bisa kita sama-sama bahas gitu. Sejauh ini sepertinya belum ada pertanyaan Pak Ustaz. Jadi mungkin saya sedikit melanjutkan dan menyampaikan beberapa pertanyaan. Mungkin satu pertanyaan lebih tepat. Jadi ketika kita bicara tentang tuntutan duniawi Pak Ustaz, kan tadi yang lebih banyak dibahas itu mengenai materi ya. Apakah di luar itu ada tuntutan duniawi yang juga mesti kita pahami bersama, dan bagaimana juga kita menanggapinya selain tuntutan duniawi, misal seperti tuntutan dari sisi sosial tadi yang sempat disebutkan juga gitu kan, juga tuntutan kita sebagai peran kita selain sebagai orang tua gitu ya, juga di keluarga, tapi istri atau suami juga peran kita sebagai masyarakat dalam lingkungan kita sehari-hari gitu. Baik. Kalau kita punya uang, kita punya penghasilan, maka uang kita itu harus kita manage dengan baik untuk memenuhi satu, kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga yang namanya kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sejenisnya. Itu harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, kita bisa berbagi kepada keluarga besar. Keluarga besar. Kita bisa berbagi kepada yang ke atas, yaitu orang tua. Hubungan dengan orang tua. Jadi kita berbagi pada orang tua. Meskipun orang tua nggak minta, dan orang tua yang baik memang orang tua yang tidak suka meminta kepada anaknya. Tapi kalau anak harus tahu diri, dia harus berbagi kepada orang tuanya. Bahkan meskipun orang tuanya penghasilannya lebih besar, berbagi itu kan nggak mesti ngasih uang. Misalnya anak membelikan baju buat ayahnya, membelikan makanan yang disukainya, itu juga namanya berbagi. Sebab kalau dikasih uang, kemampuan kita ngasih uang tidak banyak. Tapi kalau dikasih berupa makanan yang dia sukai, misalnya ibu saya itu suka membaca buku, kalau begitu saya belikan buku, boleh aja begitu. Itu juga namanya berbagi. Atau mau jalan-jalan, ngajak jalan-jalan orang tua biar supaya ada penyegaran, itu kan memerlukan biaya, boleh. Nah, terus berbagi lagi ke samping itu ke abang adek kalau memang mereka membutuhkan, terus ke keluarga besar yang lain. Sehingga harta kita itu bermanfaat, dirasakan manfaatnya oleh keluarga. Nah, sesudah keluarga kita, diri kita dan keluarga, lalu famili, maka berbagi juga kepada masyarakat. Mungkin kepada anak yatim, kepada orang miskin, itu berbagi. Berbagi itu sekali lagi tidak mesti berupa uang. Bisa saja berupa makanan. Misalnya, karena istri bisa masak, dia bikin soto misalnya. Soto itu dibikin dalam jumlah yang banyak. Kuahnya banyak. Isinya ada juga, bukan kuah doang. Lalu dia bisa berbagi pada orang-orang di sekitarnya. Sekali-sekali ngundang makan. Boleh, bagus. Nggak mesti hari Jumat, yang disebut sering dengan istilah Jumat berkah. Nggak mesti. Tapi kapan aja. Nah, itu namanya berbagi. Nah, yang juga sangat penting adalah kita harus berbagi untuk perjuangan. Untuk perjuangan. Karena agama ini harus diperjuangkan. Memperjuangkannya butuh biaya. Misalnya ada masjid. Masjid itu kan butuh biaya.
bayar listrik, kebersihan, dan seterusnya. Maka kita berinfak untuk ke masjid. Terus misalnya lagi dana dakwah ke berbagai wilayah. Itu bisa dalam bentuk memberikan dana untuk para dai yang berdakwah ke berbagai daerah, karena pergi dakwah di daerah itu tidak selalu dia diundang, yang dia dikasih honor itu tidak selalu. Ya, tapi dia malah harus mencari dana untuk pergi ke sana dalam rangka dakwah. Misalnya lagi dai-dai di daerah-daerah itu membutuhkan bahan bacaan. Nah, maka kita berbagi berupa buku misalnya, agar mereka mendapat bahan bacaan yang memadai untuk mereka berdakwah. Begitu seterusnya. Jadi ini namanya dana kita manfaatnya banyak. Di situ di-manage. Saya punyanya cuma sedikit ini. Ya, kalau begitu infaknya sedikit juga. Berbaginya sedikit juga sesuai dengan kemampuan. Karena orang takwa itu dia menginfakkan hartanya di waktu lapang atau di waktu sempit. Lagi banyak atau lagi sedikit. Bukan kalau lagi sedikit alasan. Lagi sedikit alasan. Nggak infak, Pak. Ya, boro-boro infak. Buat saya aja kurang. Itu namanya alasan. Kalau lagi banyak, malah lupa. Nah, duitnya lagi banyak, dia lupa. Yang dia ingat mau ganti motor, mau ganti mobil, mau renovasi rumah, mau beli ini, beli itu. Nah, akhirnya infaknya enggak. Bukan yang nggak boleh. Boleh, tapi infaknya jangan lupa. Nah, begitu. Ya. Ya, jazakallah Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan dari forum chat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. bertanya, bila ada yang berusaha meninggalkan kebutuhan dunia dan hanya mengejar kehidupan akhirat atau fokus beribadah, terus apakah ini menjadi sesuatu yang dibenarkan juga? Apakah ini juga yang dianggap sebagai jalan sufi? Mohon pencerahannya, jazakallah. Ya. Hidup ini kan di dunia, lalu ada hidup di akhirat. Hidup di dunia ada kebutuhannya. Kebutuhannya harus kita penuhi. Misalnya orang di masjid saja. Terus dia pakaiannya siapa yang cuci? Makannya dari siapa? Oh, itu dari orang-orang pada ngasih makanan. Ya, lebih bagus yang ngasih makanan namanya daripada dia. Bahwa sekali-sekali dia begitu nggak ada masalah. Jadi misalnya dia sudah punya persediaan buat keluarga nih udah siap, buat keluarga besar nih udah siap. Gitu. Sekarang dia mau istirahat dulu dari kesibukan duniawi, dia mau berada di masjid. Ya, itu namanya dia tidak mengabaikan kewajibannya. Jangan dia berada di masjid, istrinya nggak masak. Kenapa istrinya nggak masak? Nggak ada yang bisa dimasak. Kalau dia mah ada yang ngasih makanan. Apalagi hari Jumat, di masjid banyak makanan. Ya, tidak begitu. Maka orang namanya ada istilahnya itu tawazun. Tawazun itu keseimbangan. Keseimbangan antara duniawi dengan ukhrawi. Orang jangan terlalu sibuk di urusan dunia, tapi dia mengabaikan akhirat. Tapi sebaliknya, jangan juga terlalu sibuk untuk hal-hal yang sifatnya peribadatan, tapi dia sampai lupa dengan memenuhi kebutuhannya, melaksanakan tanggung jawabnya dalam kaitan dengan harta, tanggung jawab pada keluarga. Gitu, jangan sampai. Jadi begitu. Maka Buya Hamka misalnya menulis buku yang disebut dengan tasawuf modern gitu. Tasawuf modern. Ya, dia boleh sufi, tapi dia tetap hidup sebagaimana mestinya dalam kehidupan dunia ini. Pakaiannya mesti rapi.
Sufi bukan berarti pakaiannya mesti kumel, mesti lecek, nah gitu, nggak enak dipandang mata. Maka kalau ada sahabat-sahabat Nabi yang rapi, nah itu kan disebutkan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu bagus, dia suka sama yang bagus-bagus. Nah, begitu. Baik. Baik, mungkin kalau jadi kan jawabannya tadi memang pada akhirnya memang harus diseimbangkan ya Pak Ustadz ya. Iya. Kira-kira konkretnya seperti apa ya untuk kayak supaya kita bisa punya patokan kehidupan yang ideal antara akhirat dan duniawi itu seperti apa gitu? Ya. Mungkin bisa dijabarkan. Dalam agama itu kan ada hal-hal yang sifatnya secara hukum wajib. Maka yang wajib itu nggak bisa ditawar, harus dia laksanakan. Tapi kebutuhan dia dalam hidup itu juga harus dipenuhi. Di satu sisi dia harus melaksanakan kewajiban agama, di sisi lain dia harus menjalani hidup dengan baik. Yang hidup itu juga disuruh oleh agama. Contohnya begini, hari Jumat. Hari Jumat itu kan hari peribadatan. Hari peribadatan. Nggak mesti dia dijadikan sebagai hari libur. Kalau mau libur boleh-boleh aja, itu urusan masing-masing orang. Tapi tidak mutlak hari Jumat itu dijadikan sebagai hari libur. Sebagaimana orang Yahudi meliburkan hari Sabtu, sebagaimana orang Nasrani meliburkan hari Ahad. Orang Islam nggak mesti menjadikan Jumat sebagai hari libur. Kalau Jumat libur, Sabtu libur, Ahad libur, kerjanya kapan? Udah gitu Senin tanggal merah lagi. Nah itu begitu. Jadi orang, maka ayatnya menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Hai orang beriman, apabila kamu diseru untuk sholat pada hari Jumat, bersegeralah kepada mengingat Allah. Bersegera mengingat Allah itu bersegera mendengarkan khutbah. Jangan sampai kamu ketinggalan mendengarkan khutbah. Nah, ini kan masih banyak terjadi. Orang ketinggalan mendengarkan khutbah. Saya ini khutbah setiap Jumat. Sejak saya mahasiswa, saya sudah berkhutbah. Tapi seumur-umur saya menjadi khotib, itu belum pernah ngalami gitu. Apakah di kampus, apakah masjid kantor, apakah masjid masyarakat. Itu belum pernah ngalami. Saya naik mimbar, jamaahnya udah duduk 100%. Ada aja yang terlambat. Apalagi kalau sekarang-sekarang ini waktu Jumat pukul 11.38, 11.40. Sehingga ada masjid-masjid yang mengundurkan pelaksanaan ibadah Jumatnya. Ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Misalnya mestinya 11.45, kita Pak Ustadz di sini tetap jam 12. Gitu. Tetap jam 12. Nah itu. Maka apabila sholat Jumat sudah diselesaikan, faiza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh. Silahkan bertebaran di muka bumi. Cari itu karunia Allah. Nyari lagi rezeki. Habis sholat Jumat. Bapak mau kemana Pak? Saya mau ke pelabuhan. Ke pelabuhan ngapain? Saya mau ngurus pengiriman barang. Ada 5 kontainer. Wah gitu. Habis sholat Jumat ke pelabuhan Tanjung Priok. Ngurus kontainer gitu. Bapak mau kemana habis Jumat? Saya mau ke bandara. Mau kemana? Mau ke Sumatera Barat. Ada apa itu? Oh, ada urusan bisnis. Nah, begitu. Jadi Jumatannya nggak ditinggal. Gitu. Sekarang ini banyak orang nggak serius dalam beribadah. Jadi ibadahnya serius, nyari duitnya juga
Serius. Itu namanya seimbang. Kalau nyari duitnya malas, ibadahnya rajin. Nggak begitu juga. Nah, Umar bin Khattab pernah mengusir orang itu dari masjid. Dulu Umar bin Khattab sebagai khalifah, pagi-pagi kira-kira jam 9 gitulah, Umar masuk ke masjid. Dia melihat ada orang sedang berdoa. Lama juga ditungguin, belum juga pulang. Belum juga bangun dari tempat duduknya. Dia duduk menghadap kiblat. Akhirnya Umar datangi. Kamu lagi ngapain di sini? Saya berdoa. Minta apa? Banyak yang saya minta. Di antaranya rizki. Dari kapan kamu berdoa di sini? Dari tadi subuh saya belum pulang. Kenapa belum pulang? Saya tunggu apa yang saya minta dikabulkan oleh Allah. Wah, itu Umar itu kan orangnya temperamental. Pergi kamu dari sini. Bukan begitu. Rezeki cari sana. Oh, begitu. Baik. Silahkan, ada lagi. Alhamdulillah, insya Allah jelas. Jadi memang ketika kita bilang berimbang itu berarti memenuhi kebutuhan duniawi tapi tetap menjalankan apa yang wajib dalam hal beribadah. Iya. Insya Allah jelas. Berikutnya ada satu lagi pertanyaan di forum chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustadz, yang pertama itu bagaimana posisi dan keutamaan menuntut ilmu dalam tuntutan dunia, dalam tuntutan hidup. Ya, baik. Jadi bagaimana posisi dan keutamaan menuntut ilmu dalam tuntutan hidup. Ya. Demikian Ustadz. Dalam kaitan dengan menjalankan agama, itu kan dibutuhkan daya dukungnya. Daya dukungnya. Misalnya, sholat itu harus menutup aurat. Sholat harus menutup aurat. Menutup aurat bisa celana panjang, bisa celana pangsi, bisa sarung, bisa gamis. Lah terus yang bikin semua itu siapa? Kan harus tahu ilmunya. Belajar ilmu menjahit, belajar bagaimana bikin bahan pakaian, sampai memproduksi. Nah, ini yang jadi tanda tanya besar kita. Kita membutuhkan, tapi kita tidak membikin. Siapa yang membikin? Nah, gitu. Sampai Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha. Itu kan kita disunnahkan untuk menyembelih kambing, sapi. Terus yang beternak siapa? Yang beternak Australia. Gitu. Sehingga impor dari Australia. Mestinya semua itu harus kita penuhi. Itu baru dari aspek memenuhi kebutuhan di dalam agama. Apalagi haji. Pergi haji. Pakai koper. Karena pakaiannya banyak, pakai koper. Koper siapa yang bikin? Muslim apa bukan? Naik pesawat. Nah, siapa yang bikin tuh pesawat? Jadi, itu kan semua memerlukan ilmu. Cuma kita belum sampai ke tingkat itu. Jadi kita selama ini baru sifatnya memanfaatkan yang ada. Karena kita belum mempelajarinya. Kita sekarang pengajian pakai HP. HP ini siapa yang bikin? Gitu. Begitu seterusnya. Baik. Jadi kesimpulannya penting untuk kita menuntut ilmu dan kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi dan atau membantu kita menjalankan ibadah gitu ya sebagai manusia. Iya. Demikian pertanyaan yang kedua, semoga cukup jelas. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi Pak Ustadz untuk saat ini. Sekiranya memang dari jamaah ada yang ingin bertanya melalui forum chat atau bertanya langsung, silahkan. Ini ada yang masuk satu lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini banyak orang tua yang
sukses menyekolahkan anak-anaknya sampai tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Sebagian biaya didapatkan dari pengorbanan orang tua. Tapi saat ini banyak anak-anak muda yang mulai melalaikan terkait kondisi orang tuanya gitu. Jadi mungkin kurang ngurusin orang tuanya gitu ya, istilahnya bahasa sederhananya. Nah, bagaimana pendapat Pak Ustadz atau mungkin dari kacamata Islam mengenai fenomena ini? Baik. Di dalam Islam, setiap individu, setiap pribadi itu harus punya tanggung jawab kepada keluarga. Maka orang harus dikasih tahu tanggung jawabnya pada keluarga. Jangan ngikuti model kehidupan orang-orang lain. Misalnya, orang tuh cuma dilihat dari aspek duniawi. Wah, orang tua itu sudah tidak produktif. Karena sudah tidak produktif, kalau dia sakit, udah ngapain amat diurus-urus ke rumah sakit, ngabis-ngabisin duit. Toh, sesehat-sehatnya dia juga, dia udah nggak produktif. Apalagi, atau orang tua karena sudah tidak produktif, maka dia udah nggak usah kita urus, dia ditempatkan aja di panti jompo. Malah ada negara yang punya tradisi membuang orang tuanya karena sudah tidak berguna. Nah, di dalam Islam tidak begitu. Oleh karenanya, akhlak itu harus diajarkan. Ilmu pengetahuan, mau belajar matematika, mau belajar fisika, mau belajar biologi, mau belajar sains, segala macam, silakan. Tapi ini kan orang tidak belajar akhlak. Akhlak tidak dipelajari. Sehingga dia tidak paham, atau dia lupa, dan seterusnya. Sehingga tidak ada akhlak pada orang tua yang dia laksanakan, yang dia wujudkan. Oleh karenanya, ilmu harus dipelajari. Hal-hal yang sifatnya ilmu pengetahuan dengan hal-hal yang sifatnya keagamaan. Bagaimana tuntunan hidup di dalam Islam tentang suami, tentang istri, tentang orang tua, tentang anak, dan seterusnya. Itu semua ada pembahasannya. Sehingga saya menulis buku, misalnya, akhlak pribadi Muslim. Akhlak pribadi Muslim itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak, kepada tetangga, kepada tamu, dan seterusnya. Sampai akhlak kepada binatang, kepada lingkungan hidup. Ini hal-hal yang terus harus disosialisasi, harus diberi pelajaran. Karenanya, belajar agama yang sistematis, yang berurut, yang komprehensif, nah itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bukan agama dipelajari, orang bilang kulit-kulitnya doang, nah gitu. Tidak mendalam. Begitu ya, silakan kalau ada lagi. Baik, mungkin kalau boleh saya menyambung dari pertanyaan ini, ketika kita lihat mungkin dalam suatu situasi yang lebih spesifik, misal anak yang baru lulus kemudian bekerja, kan dia kadang berpikir, pemikirannya jadi adalah bagaimana membangun kehidupannya gitu ya Ustaz biasanya. Yeah. Jadi kayak bagaimana dia berpikir untuk nabung, kemudian nanti mempersiapkan menikah dan punya rumah dan lain-lain. Di satu sisi dia punya orang tua yang juga harusnya mungkin dia penuhi kebutuhan orang tuanya gitu. Jadi kalau dalam perkara menyeimbangkan kebutuhan duniawi dengan akhirat, yang mana pemenuhan kebutuhan orang tua juga kan berkaitan dengan ibadah gitu. Itu gimana ya Pak Ustaz, cara kita menyeimbangkan antara terutama anak muda yang mempersiapkan untuk membangun masa depan dengan juga harus wajib memperhatikan kondisi orang tua. Ya, ini kan masalahnya, orang itu pikirannya segala sesuatu harus dimiliki.
Padahal kan tidak selalu harus memiliki sesuatu, yang penting bisa memanfaatkan sesuatu. Makanya dalam rangka efisiensi, itu misalnya ada perusahaan. Perusahaan itu harusnya punya kendaraan operasional. Tapi perusahaan itu tidak mau membeli kendaraan operasional, meskipun dibutuhkan. Maka kendaraan operasional itu disewa. Nah, kalau disewa. Kendaraan itu kan masanya sehat, itu kendaraan, itu kira-kira 5 tahun. Makanya itu taksi, perusahaan taksi, itu kalau mobil taksi udah 5 tahun, udah ditarik dia. Catnya diganti. Jadi cat hitam, jadi cat apa, segala macam. Lalu dijual dengan harga yang murah. Karena apa? Karena taksi ini harus mobilnya baru. Menyangkut nama baik perusahaan, misalnya begitu. Nah, cuma kita ini pikirannya harus punya. Padahal nggak apa-apa nggak punya, yang penting bisa menikmati. Bahkan ada banyak orang punya, tapi nggak bisa menikmati. Punyanya banyak, nggak banyak yang bisa dia nikmati. Nah, gitu. Contohnya apa tuh? Ya, punya rumah 3 misalnya. 1 di Jakarta, 1 di pantai, 1 di puncak. Bisa nggak dia sebulan sekali ke puncak? Menikmati rumahnya yang di puncak? Belum tentu. Sebulan sekali itu belum tentu. Saya pernah mengisi acara di sebuah villa di Cilengsi itu. Di Cilengsi. Oh, itu sebuah villa yang besar, bagus, tanahnya luas. Itu saya tanya sama pembantu di situ, sama pekerja di situ. Ini villa punya siapa, Pak? Disebut namanya. Disebut namanya. Oh, iya. Terus, dia suka kemari nggak, Pak? Yang punya villa ini suka kemari nggak? Wah, udah lama Pak Ustadz dia nggak kemari. Udah lama nggak kemari. Mungkin dia udah lupa kali punya tanah di sini. Nah, itu gitu. Kalau kita punya mobil 3, apa bisa 3-3-nya kita pakai pada waktu yang bersamaan? Nah, cuma kan orang nih ambisi-ambisinya itu yang akhirnya nggak sesuai dengan kemampuan dan terlalu memaksakan diri. Utang itu menjadi gaya hidup. Sekarang kan utang jadi gaya hidup. Semua serba utang. Dulu pegawai dibecandain sama temennya. Lu mah enak nih besok tanggal 1 gajian. Kalau gua ini nggak gajian, apa kata si pegawai itu? Ah, gua mah percuma aja gajian. Gajian tuh percuma dia bilang. Apalagi nggak gajian gitu. Gua mah percuma aja gajian. Duit cuma numpang lewat doang. Harus bayar ini, bayar itu. Utangnya banyak soalnya. Jadi, di-manage dengan baik itu keuangan. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang belum bisa jangan terlalu memaksakan diri. Cita-cita besar boleh. Boleh. Saya harus punya rumah, boleh. Saya harus punya mobil, silahkan. Tapi bagaimana kalkulasinya? Memungkinkan apa tidak? Oleh karenanya, karena banyak orang punyanya ambisi, nggak punya manajemen, ya akhirnya kacau ekonomi keluarga itu. Nah, maka sekarang, kalau kita punya penghasilan, bagaimana penghasilan bisa dirasakan manfaatnya oleh orang tua kita? Sebab apa? Orang tua kita juga dulu begitu sama orang tuanya. Sekali lagi, meskipun orang tua nggak minta. Saya ini sudah punya anak, saya sudah punya cucu, nggak pernah minta sama anak. Ya kalau dikasih saya terima, kan gitu. Ibu saya itu tidak pernah minta, tidak pernah meminta. Orang tua yang baik nggak begitu. Kamu ini kan udah disekolahin,
biayanya besar, sekarang udah kerja, sini nyetor 20%. Tiap bulan 20%. Orang tua itu nggak begitu. Orang tua, dia tetap menjalani hidup dengan baik. Anak harus tahu diri. Yang penting kan hidup ini bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, saya ini ada manfaatnya apa? Sehingga pada saat saya tidak ada, orang merasa kehilangan. Gitu. Misalnya saudaranya merasa kehilangan. Ya Allah, dulu dia dalam hidupnya dia suka bantu saya. Dia suka ngasih hadiah pada saya. Apalagi kalau lebaran. Misalnya begitu. Dia suka berbagi. Sekarang dia udah nggak ada. Itu orang merasa kehilangan. Baik, begitu ya. Jazakallah Ustaz. Jadi memang harus di-manage ya. Sebenarnya dengan kita memanage, insya Allah bisa gitu ya untuk agar orang tua kita juga merasakan sebagian rezeki yang kita punya. Gitu ya. Mungkin demikian untuk pertanyaan yang terakhir saat ini. Dan karena sepertinya juga tidak ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin kita bisa tutup sesinya untuk hari ini. Dengan demikian, alhamdulillah telah disampaikan materi untuk hari ini terkait dengan tuntutan duniawi dalam keluarga dan juga beberapa materi dari tanya jawab yang sudah kita lakukan. Insya Allah menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua, dan yang paling penting sekali lagi adalah bagaimana kita belajar untuk terus memperbaiki diri, mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat. Jazakallah Pak Ustadz atas waktu dan juga ilmu yang disampaikan pada hari ini. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan menjadikan kita umat yang lebih baik lagi dalam menjalankan perintah-perintah dan juga menjauhi larangan-larangan yang sudah ditetapkan. Jazakallah. Dengan demikian mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustaz. Ya. Sehat-sehat. Alhamdulillah, insyaallah. Pamit. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.